Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Kali ini kita akan bahas kalau punya uang 100.000, beli saham apa sekarang? Video ini adalah lanjutan dari seri 100.000, di mana di dalam seri ini saya saring perusahaan dengan kriteria 1, harga di bawah Rp100.000, PI ratio di bawah 10, operating dan net profit margin positif, dan konsisten membayar dividen selama 5 tahun terakhir. Dari situ saya ketemu 13 perusahaan. 13 perusahaan itu, BJTM dan Bevin, sudah saya bahas di video sebelumnya. Hari ini saya akan bahas 3 lagi, yaitu Samudra Indonesia atau SMDR, Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk atau NELY atau Nelly, PT Jaya Real Property Tbk atau JRPT. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Saya rencananya akan membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, kita mulai dari SMDR atau Samudra Indonesia. Samudra Indonesia atau SMDR adalah perusahaan yang lumayan lama. Untuk saat ini, SMDR mempunyai 5 lini bisnis, yaitu shipping, logistik, port atau pelabuhan, properti, dan servis. Berikutnya, Nelly, NELY, adalah perusahaan pelayaran. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk, di mana Nelly memberikan servis pengangkutan bahan-bahan komoditas antar pulau di Indonesia. Salah satunya yang paling banyak adalah batu bara. Lanjut ke JRPT atau Jaya Property. JRPT adalah perusahaan properti yang bergerak di pengembangan kota termasuk kawasan perumahan, industri, infrastruktur, dan fasilitas umum. Jadi bidangnya beda-beda ya, SMDR dan Nelly itu di bidang pelayaran, SMDR internasional, sedangkan Nelly nasional, sedangkan Jaya Property adalah bergerak di bidang properti, infrastruktur, dan fasilitas. Nah, sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja SMDR, Nelly, dan JRPT lebih dalam. Kita akan lihat pertama ya, EPS atau earning per share, atau laba per saham, PI ratio atau price to earning ratio, dan dividennya selama 5 tahun terakhir. Untuk melihat performa ketiga perusahaan ini, mari kita lihat laba per sahamnya dari tahun ke tahun, dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Untuk yang masih bingung apa itu EPS, bisa mengunjungi penjelasan saya tentang EPS di video saya sebelumnya. Linknya ada saya sertakan di deskripsi ya. Oke, grafik di samping atau di layar membandingkan laba per saham atau EPS dari ketiga perusahaan, yaitu SMDR paling atas, Nelly di tengah-tengah, dan JRPT. Kita mulai dari SMDR yang paling atas ya. SMDR sepertinya tidak menunjukkan tren peningkatan, bahkan negatif di 2019. Dari laporan keuangannya, rugi disebabkan dari dua hal. Satu, dari proses pembaharuan armada. Proses pembaruan armada ini termasuk penjualan 2 kapal yang lebih rendah dari harga belinya dahulu. Oke, ini masuk akal karena sudah dipakai ya. Kemudian juga ada pembelian kapal baru. Saya nggak ketemu penjelasan lebih detailnya bagaimana ya. Sedangkan yang kedua, kerugian disebabkan oleh perlambatan ekonomi. Salah satunya disebabkan perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat. Oke, sekarang kita lanjut ke Nelly, grafik yang di tengah. Laba Nelly sempat turun di 2016 dari 2015, tapi kemudian naik atau meningkat lagi lumayan banyak ya, dari 2016 sampai dengan 2018. 2017 lalu 2018 itu meningkat. Tapi kelihatannya tidak banyak perubahan dari 2018 ke 2019 dibandingkan dengan SMDR yang sama-sama di shipping. Kelihatannya Nelly lebih stabil ya. Di samping itu perlu kita ingat jangkauan bisnis dan klien Nelly berbeda dengan SMDR karena Nelly di bidang lokal. Jadi tidak banyak terpengaruh situasi global, terekspos situasi global yang perang dagang itu ya. Oke, kita lanjut ke JRPT yang grafik EPS-nya paling bawah, garisnya berwarna ungu ya. JRPT yang bergerak di bidang properti sepertinya menghasilkan laba yang stabil selama 5 tahun terakhir. Kalau kita bandingkan ketiga perusahaan, hanya SMDR yang sempat EPS-nya berada di nilai negatif. Dan 5 tahun terakhir ini nilai EPS-nya nggak jauh-jauh dari nol atau tidak ada laba. Oke, sekarang kita lanjut untuk meninjau apa efek pandemi ke ketiga perusahaan itu ya. Mari kita bandingkan EPS per kuartalnya di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Kita mulai dari SMDR yang paling atas. SMDR
Walaupun sedikit, tapi IPS-nya masih positif di tahun 2020. Setidaknya sampai hari ini ya, tanggal 6 Desember 2020, saat video ini direkam. Situasinya lebih parah di tahun lalu, di kuartal kedua dan keempat 2019, SMDR mencatatkan laba minus atau kurang dari 0 atau rugi. Sedangkan di tahun ini masih di atas 0 semuanya, tapi walaupun tipis. Sepertinya situasi global seperti perang dagang lebih mempengaruhi performa SMDR dibandingkan pandemi. Oke, lanjut ke Nelly. Nelly sendiri sempat membukukan pendapatan yang meningkat drastis di kuartal keempat 2019. Efek pandemi sendiri tampaknya mempengaruhi Nelly, tapi tidak banyak. Dari grafik Nelly kita lihat EPS di kuartal pertama sampai dengan kuartal ketiga di 2020 masih lumayan sebanding dengan EPS di kuartal pertama sampai dengan kuartal keempat 2019. Jadi nggak sebegitu jauh dampak pandeminya. Untuk JRPT, sepertinya performa perusahaan terpengaruh situasi pandemi. Tren peningkatan laba di 2019 turun di awal 2020 ya. Pada 2019 ada tren peningkatan laba dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Tapi dia kemudian mulai turun di kuartal pertama 2020 sampai dengan kuartal kedua. Bagusnya, kuartal ketiga dia meningkat. Ini kemungkinan karena berkaitan dengan PSBB, di mana potensi konsumen pembeli rumah nggak bisa transaksi, nggak bisa viewing, nggak bisa ngeliat rumah, terus nggak bisa transaksi ya. Sepertinya di kuartal ketiga 2020 transaksi kembali berjalan, atau transaksi yang seharusnya terjadi di kuartal pertama ke kuartal ketiga tertunda, lalu terjadinya di kuartal ketiga 2020. Oke, sekarang kita lihat seberapa laba perusahaan yang dapat dibagikan kepada pemilik. Dalam hal ini pemegang saham, yaitu dividen. Di grafik ini saya plot laba per saham dengan garis tipis dan dividen dengan garis tebal. Di tiap data saya isi dua angka. Angka yang lebih di atas menandakan jumlah dividen yang dibagikan dalam rupiah, dan angka yang di bawah yaitu adalah persentase dividen terhadap laba per sahamnya atau payout ratio. SMDR kelihatannya berdedikasi kepada pemegang saham ya, tapi juga sekaligus kurang wajar. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dividen SMDR lebih tinggi dari laba per saham. Kemudian di tahun 2019, walaupun perusahaannya merugi, dia tetap membagikan dividen. Ini menurut saya sedikit membingungkan. Duitnya dapat dari mana ya, kalau nggak dapat dari laba? Oke, hasil penelusuran saya di laporan keuangan juga belum menemukan informasi apa-apa. Jadi ini saya tandai misterius dan kurang wajar. Kalau ada yang tahu silahkan tulis di komentar ya. Oke, kita lanjut dengan Nelly. Dividen Nelly lumayan fluktuatif, tidak terlalu proporsional terhadap pendapatannya seperti kita lihat di grafik yang di tengah-tengah ya. Di tahun 2019 pendapatan Nelly naik jauh dari 2018 ya, melesat 2017 ke 2018 juga naik, tapi lebih pesat di 2018 ke 2019. Tapi dividennya malah lebih kecil dari 2018 ke 2019. Ada sedikit catatan ya, di tahun 2017 dividen yang dibagikan sedikit di atas laba per saham di angka 1,4%. Oke, itu pergerakan dividen dibandingkan dengan EPS untuk Nelly. Sekarang kita lanjut ke JRPT. JRPT sepertinya lebih masuk akal ya, nggak misterius seperti dan kurang wajar seperti SMDR atau seperti Nelly di tahun 2017. Naik turunnya sebanding naik turun dari JRPT, dividen JRPT sebanding dengan laba perusahaannya. Dividennya sempat melonjak tinggi di tahun 2017, yang sepertinya akibat booming pendapatan dari properti ya, tapi masuk akal juga karena pendapatannya di 2017 juga naik. Oke, sekarang kita lihat, bandingkan perusahaan mana yang cukup murah dengan prospek bagus untuk potensial saya miliki. Mengacu pada grafik, idealnya PE PE-nya itu berada di tengah-tengah di antara garis horizontal hijau dan merah. Kalau di bawah merah, perusahaan sedang merugi. Kalau di atas hijau, perusahaan kemahalan. Jadi garis hijau itu di PE 10 ya. SMDR untuk saat ini hampir menyentuh garis hijau. Jadi kesininya sepertinya dia makin mahal. Untuk Nelly, dia sepertinya stabil di dalam zona nyaman saya ya. Dia masih untung tapi PE-nya di bawah 10. Jadi saya rasa ada prospek untuk dimiliki. JRPT kelihatannya kesininya makin murah, jadi saya lumayan tertarik juga untuk memiliki.
Kesimpulan, sekarang saya tutup videonya. Untuk saat ini, membandingkan ketiga perusahaan di atas, sepertinya saya tertarik untuk memiliki JRPT, lalu diikuti oleh Nelly. Untuk SMDR, saya tunggu dulu karena sepertinya perusahaan belum begitu stabil. Tapi ada beberapa orang yang favorit dengan SMDR. Mungkin saya belum mengerti apa sebenarnya yang dimiliki SMDR sehingga orang masih favorit dengan SMDR ya. Tapi untuk saat ini karena saya nggak ngerti, saya lebih baik beli yang saya ngerti dulu ya. Di grafik di layar saya plot harga masing-masing perusahaan. Di grafik juga saya beri seperti di ini sebelumnya ya. PI-nya melewati, di harga berapa PI-nya melewati 10. Ini untuk kuartal sekarang ya, garisnya akan berubah mengikuti EPS atau laba per sahamnya. Selama masih di bawah merah, itu zona yang masih nyaman untuk saya beli di kuartal ini. Di grafik di layar kita lihat zona nyaman untuk SMDR, walau saya tidak niat beli ya untuk sekarang, adalah di bawah 319 per saham. Untuk Nelly ada di angka 166 per saham. Per sesi penutupan Jumat kemarin, tanggal 4 Desember, hari ini tanggal 6 Desember 2020 ya. Untuk tanggal 4 Desember 2020, Nelly ada di angka Rp142 per saham. Untuk JRPT, zona nyaman atau PI di bawah 10-nya ada di Rp723. Per sesi penutupan Jumat kemarin, tanggal 4 Desember, JRPT ada di angka Rp550 per saham. Satu lot Nelly ada di 14.200, sedangkan 14 ribuan ya. Sedangkan satu lot JRPT ada di 55 ribuan. Jadi keduanya masih terbeli untuk saya. Rencananya saya beli keduanya masing-masing satu lot. Kalau ada uang lebih nanti saya beli lagi. Untuk sekarang biaya transaksi di POEMS saya, transaksi saham di POEMS ada di angka 0,17%. Jadi tidak terlalu mahal biaya transaksinya, jadi masuk akal untuk saya beli saham satu-satu seperti ini, satu lot seperti ini ya. Oke, saya masih ada cash sekitar 200-an setelah beli saham sebelumnya. Di video sebelumnya saya jelaskan. Jadi jadinya belanja 60 ribuan, hampir 70 ribu ya untuk Nelly dan JRPT masih masuk akal untuk saya karena dana saya masih ada. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.